Hey guys, kali ini gue akan review satu lagi figur Transformer baru. Ini adalah Trash dari seri Atreus War for Cybertron Trilogy. Dan gue seneng banget bisa dapat figur ini karena figur ini termasuk barang yang susah dicari ya. Di luar negeri dia tuh hanya dijual di supermarket Target. Sama kayak figur Runabout yang kemarin udah gue review. Jadi si Hasbro dan Takara tuh ngeluarin Runabout dan si Trash ini sebagai target eksklusif. Nah, sebenarnya banyak orang yang protes ya, karena kalau dijual sebagai store eksklusif kayak gitu kan jadi susah gitu didapetinnya. Nah, tapi gue termasuk yang beruntung karena gue PO barang ini dari Tokopedia. Beruntungnya gue termasuk yang urutan pertama untuk PO ini, jadi gue dapet stok yang emang udah tinggal sedikit. Dan figur ini sebenarnya banyak orang yang PO ya, tapi karena stoknya dikit jadi banyak yang harus di-cut. Oke, langsung aja kita pertama lihat dulu boxnya. Di boxnya ini nggak kayak ilustrasi di box Atreus yang biasa. Biasanya kan ada mode robotnya ya ilustrasinya. Tapi si Trash ini digambarin ilustrasinya pas jadi mode pesawat. Dan lu bisa lihat di sini nih ada dari jauh ada kelihatan si Dirt sama si Ramjet ya. Dua temennya si Seeker Conehead. Gua nggak sempat dapat figur itu karena dijualnya 2 pack ya, 2 pack sekaligus sebagai all eksklusif juga. Dan itu juga agak susah dapetinnya. Kalaupun ada juga harganya pasti udah jadi mahal banget. Terus bagian belakangnya ini ada mode pesawat dan di sini mode robotnya, dan product shotnya sama robot aslinya agak beda warnanya. Di sini warna hitam, tapi dia di sini warnanya udah dicat lagi nih. Dan lebih bagus yang aslinya sih ya kalau menurut gua. Kalau ini kan cuma 2 warna doang nih. Terus di sini juga digambarinnya pakai plastik warna putih, tapi di sini plastik transparan warna oranye. Abis ini kita coba lihat dulu detail robotnya. Di dalam box kita juga dapat buku manual. Ini buku manualnya kira-kira. Dan ini dia guys, si Trash dalam mode robot. Si Trash ini adalah salah satu anggota dari Seeker ya, dari Seeker Conehead. Mereka 3 serangkai dan berubah jadi mode pesawat. Tapi si Seeker Conehead ini kenapa namanya Conehead? Karena dia kepala itu ngebentuk kayak moncong pesawatnya ya. Pesawatnya kayak bentuk kerucut gitu, kayak kon, jadi disebutnya Conehead. Dan ini kalau di film kartunnya tuh unik gitu, lucu banget ininya, desain estetiknya tuh, walaupun agak konyol gitu ya, kepalanya bentuk kerucut gini, cuman ini ikonik banget. Nah, ini kalau perbandingannya sama si Starscream dari seri Atreus, nah ini bisa kelihatan ya, secara engineering sebenarnya mirip-mirip. Dia ngambil engineering dari moldnya Seeker di seri Universe ya kalau nggak salah. Jadi dia karakteristiknya ya ini saat jadi mode pesawat dia bolong ya di bagian badan. Bagian dadanya juga mirip-mirip walaupun ini agak beda sculpt dikit ya, kayak gini bentuk sculptnya, yang di sini agak lebih besar. Tapi overall sih sama, secara transformasinya juga mirip-mirip. Nah, ini dari samping si Trash karena mode pesawatnya beda, jadi dia bentuk sayapnya beda, jadi dia bisa nggak kayak pesawat jet yang perlu landasan ya, dia bisa ngelayang hovering gitu kayak pakai baling-baling helikopter. Nanti saat jadi mode pesawat kan kelihatan lebih jelas lagi. Nah, ini bagian belakangnya perbandingannya sama mold Seeker-nya si Starscream dari seri Atreus. Kita lihat ini sama ya, ini engineering bagian sayapnya juga sama, bagian kakinya juga, ini bagian siripnya karena si Trash beda desain pesawatnya. Sisanya sama ya, ini masih bagian yang bolong di sini, terus bagian dadanya juga masih harus dibuka dulu, sama seperti moldnya Seeker dari Transformer Universe ya. Ya, ini perbandingannya ya sama mode Atreus. Ini juga mungkin bisa jadi komparasi sama Hotlink Seeker dari mode Tetrajet ya, Cybertronian mode. Kita lihat sini dari samping, bagian belakang. Keren ya, warnanya tuh cocok banget kalau gue lihat, karena si Trash ini cenderung warnanya agak gelap gitu ya, agak merah marun gitu, dipadu-padanin sama Hotlink yang dari seri Netflix ini, warnanya cakep banget sih. Oke, habis ini kita coba lihat detailnya. Dia dapat 2 aksesoris ya, null blasternya seperti biasa, senjatanya Seeker ditaruh di sini, bisa dicopot. Blaster warna hitam, moldnya sama kayak punya Starscream, nggak ada bedanya. Nah, di sini ada beberapa port ya, hanya ada di sini. Di bagian bawah juga ada portnya dan bisa dipegang juga. Di sini juga ada port di bagian sayapnya. Tapi senjatanya Seeker selalu ada di sini ya, bukan buat dipegang kayak pistol. Nah,
ini head sculptnya keren banget ya. Head sculptnya tuh warna mukanya dicat warna gunmetal, terus matanya dicat warna kuning, jadi kontras banget. Terus sculpt bibirnya tuh ini gila, ini banget sih, mukanya di kartun G1 banget. Tuh ada cone headnya di sini diwarnain hitam, ada detailing di sini. Tapi overall desainnya, estetiknya ada warna yang beda gini. Ini emang diambil dari mainan originalnya ya, dari seri mainan G1. Bagian sini nggak dicat ya, bagian detailnya nggak dicat. Kalau Starscream kan dicat warna gunmetal ya, bagian turbin di bagian dadanya sini. Terus di sininya juga masih sama, plastik transparan, plastiknya agak glossy di sini, keren banget. Bagian kakinya, detailingnya ada logo Decepticon di sini, di sirip pesawatnya. Dari samping kayak gini ya, sayapnya bisa diartikulate. Tadinya pas lihat dari samping tuh kayak ribet gitu ya, tapi setelah gue pegang langsung gitu, gue suka juga sih ya jadinya. Karena kalau gue bandingin sama si Starscream kan, ini kan desainnya lebih, lebih rapi gitu ya, lebih compact gitu. Kalau si Trust, saat gue pertama lihat fotonya sih kayak apa sih ini, kibel banget, berantakan gitu ya. Tapi desainnya emang kayak gini gitu, dan setelah dipegang langsung, dilihat langsung, ini keren banget sih. Justru nambah karakternya tuh malah jadi apa ya, unik gitu. Proporsinya bagus banget. Dan warnanya keren banget ya, warna hitam sama merah itu apa ya, kesan tuh jadi wah keren banget sih. Yang bagian belakangnya bisa diartikulasiin juga, nah, bisa dibentangin gini jadi sayap. Oke, itu untuk detailingnya. Sekarang kita coba cek artikulasinya. Oke, untuk artikulasinya sebenarnya dia tuh nggak beda jauh sama artikulasinya Starscream di seri Earthrise. Kalian bisa tonton video gua sebelumnya, gua udah review si Starscream yang ini. Gue juga jelasin ada artikulasinya si Starscream ini, dan artikulasinya dia tuh agak terbatas ya sebenarnya kalau dibandingin sama artikulasi Seeker di mode Cybertronian ya. Nah, si Trust ini juga sebenarnya sama, artikulasinya agak sedikit terbatas ya kalau dibandingin sama yang mode Cybertron. Di bagian kepala ini keras banget ya, jadi agak susah muternya. Terlebih karena desain kepalanya kan ngebulat gini ya, jadi dipegangnya tuh licin. Jadi kalian mesti bener-bener dipegang banget baru bisa diputer. Nah, itu juga nggak kuat nih gua, karena ini kehalang di sini juga, jadi agak susah muternya. Tapi dia bisa muter kiri kanan ya 360 derajat, dan dia bisa ngelihat ke atas karena pakai ball joint. Kalau untuk ke bawah dia ketahan sama dagunya sendiri. Kira-kira gitu artikulasinya. Bagian tangan bisa 360 derajat, cuma ketahan bagian sayap. Bicep rotation, nekuknya hanya bisa 90 derajat. Di bagian tangan nggak ada rotasi, perut juga nggak ada rotasi ya. Terus bagian paha dia bisa muter, skirtnya bisa kita angkat supaya ini bisa nendang jauh. Terus bisa nekuk 90 derajat, tapi ini kelepas ya. Ini harusnya ini bisa ke tekuk ini, dan nekuknya juga 90 derajat lebih dikit sih ya kayaknya. Masih ada sisa di sini, tapi di sini agak tricky karena ini sering lepas ya, jadi harus extra care aja lah. Ke belakang ketahan bagian skirt sini, jadi hanya bisa ke sini doang. Terus bagian kaki ada ankle pivotnya juga. Dan ini semua join keras, jadi masih enak banget buat dipose-posein. Dan bagian sini bisa gampang banget dicopot karena cuman pakai pack kecil ini doang, jadi kakinya bisa kalian copot gini. Ini nggak tahu desainnya apa emang sengaja seperti ini, tapi kalau kalian mau desain kakinya lebih clean ya, kalian bisa copot bagian sini. Ini sih bagus juga sih karena ada ada opsi buat nyopot bagian sini. Oke, terus bagian belakang sini ini juga rotasi ya, bagian transformasi. Ini bisa ditekuk sampai ke belakang sini supaya kalau siluetnya dari depan dia nggak terlalu kelihatan mengganggu gitu ya, bisa clean. Tapi kalau lihat dari bagian samping dia besar di bagian samping sini. Gue ngerasa di sini jauh lebih kendor dibanding si moldnya si Starscream sini. Kalau Starscream punya gue di sini kenceng ya, solid banget. Gue suka banget si bagian sayap sini, karena gue tahu banyak orang juga ngeluh karena bagian sini tuh gampang copot gitu ya. Tapi untuk Starscream yang gue punya nih, ini kencang banget di sini. Nah, cuman gue nggak seberuntung itu di si Trust ini. Nah, si Trust ini juga gampang banget copot nih, kendor.
Kalau menurut gua nih masih terlalu longgar. Kayaknya bisa dibetulin pakai ini aja, pakai cat kuku aja nanti di sini supaya joinnya bisa lebih rapet. Nah, ini gampang banget dicopot ya, bisa jadi opsi juga buat bikin pose-pose dinamis. Ini kalau kalian sudah punya si Starscream versi Authorized ya, kira-kira seperti itulah, bisa bikin pose-pose yang sangat dinamis. Oke, untuk transformasi ke mode pesawat, kalau kalian sudah lihat review gua saat gua review Starscream di mode Authorized, itu sebenarnya mirip-mirip ya, karena engineeringnya juga sama, ada beda sedikit aja. Pertama kita lepas dulu bagian nulrey-nya nih dari tangan, kita taruh samping dulu. Terus bagian tangan ini kita bisa lepas seperti ini, terus ini kita angkat sini supaya ini kita bisa masukin sini, kita jadiin seperti ini. Posisi tangannya kayak gini, bagian tangan yang sini juga sama, kita buka, lipat ke dalam. Dan di sini waktu gue review si Starscream, gue sempat agak komplain karena di bagian sini nih punya gue bengkok ya, ini susah rapet gitu. Untuk si truss ini kayaknya udah dibetulin, jadi di sini udah kelihatan rapi banget ya, semuanya rapet. Cuman kalau si Starscream ini gue bisa gampang gitu, gue bisa congkel ini terus bisa gue tarik gitu ya. Tapi kalau si truss ini saat gue transform ini susah banget nih, narik bagian sini tuh wah keras deh, susah banget. Gue nyoba kayaknya akan lebih mudah dan akan lebih awet ya plastiknya kalau kalian tahan bagian sini, kalian tekan supaya ini agak longgar. Nah, baru bisa kebuka. Kalau kalian congkel dari sini ditarik gitu, wah susah banget itu. Nah, ini kita keluarin bagian kepalanya juga. Ini kita bisa kita tutup dulu bagian kepalanya sini. Terus ini kita keluarin seperti ini. Terus kita puter. Terus kita masukin sini. Nah, jadi bentuk pesawatnya gini. Bagian tangannya nih kita bisa masukin lagi. Ups, ini copot kan. Gampang banget copot nih bagian sayapnya. Tangannya kita masukin dulu, terus ini bisa kita tutup lagi sampai dia bunyi ceklek lagi. Bagian kakinya ini transformasinya, kakinya kita lipat dulu, terus ini kita buka, kita dorong, kita masukin seperti ini. Ini kita satuin dulu, ini bisa kita satuin juga supaya kita dorongnya bisa barengan. Nah, supaya rapat semua. Tinggal ini kalau si Starscream ini kalian buka dulu ya, terus kalian masukin. Cuman kalau di sini nih, ini kan ini desainnya beda, jadi ini kita taruh di luar sini ya. Tinggal bagian sayapnya kalian turunin dulu seperti ini. Ada packnya kecil sini ya, jadi kita bisa pasang di sini. Cuman kalau punya gua nih masih agak longgar sih, jadi gua nggak tahu kenapa, tapi kurang enak aja gitu. Tapi kira-kira kalau udah selesai, ini dia mode pesawatnya si truss. Oh ya, satu lagi, ini nurey-nya kita bisa pasang. Ini ada packnya, di sini ada lubangnya, kita bisa pasang di sini. Kalau pesawat sih biasa dipasang di sini ya, cuman ini kan ada turbin ya. Turbinnya ini ya masih bisa lah buat dipasang tembakan. Oke, ini aja guys mode pesawatnya si truss. Gila, keren banget, pesawatnya keren banget. Kalau menurut gua ini pesawat yang paling keren dibanding pesawatnya Seeker Conhead yang lain. Dan menurut gua juga ini lebih keren dibanding pesawat F-15 nya si Starscream ya. Kalau si truss ini ada kayak paduan pesawat di bumi sama pesawat yang lebih futuristik gitu. Kita lihat detailnya, warnanya ya. Nah, bagian dari samping aerodinamis banget, tapi sayangnya bagian ujung moncong pesawatnya si truss ini nggak diwarnain hitam ya, karena kan ini harusnya adalah bagian kepalanya si truss tadi. Kalau bagian kepalanya sih diwarnain hitam ujungnya, tapi saat jadi mode pesawat ini nggak diwarnain warna hitam. Nah, ini gampang sih sebenarnya kalau kita mau di repaint sendiri ya. Bagian belakang ini masih nggak ada part buat efeknya di sini ya, sayang banget karena part efeknya ada di bagian belakang sini. Kalau kalian mau, kalian bisa pasang di sini. Kalau kalian punya part efek, kira-kira gini. Tapi jadi aneh sih ya, karena posisinya tuh nanggung gitu. Nah, gue nggak rekomen sih. Ini tetap aja ditutup. Paling part efek dipasangnya hanya di tembakannya aja lah. Nah, begini lebih keren.
Lihat ya, warnanya keren banget. Di sini warna gunmetal, sini logo Decepticon, dan di sini warna plastiknya agak beda sih ya. Oh, ini karena plastik yang bagian sini adalah cat ya. Kalau bagian sini hanya plastik biasa. Ini ada cat warna merah sama cat warna hitam di sini ya. Beda warna plastik dikit, tapi nggak terlalu masalah karena ini kan warna hitam ya. Kalau warna lain mungkin kelihatan banget tuh. Dan terus ini bagian sini masih bolong. Harusnya Hasbro bisa lah ngasih sesuatu untuk ngupdate engineeringnya ini gitu ya, biar nggak terlalu kelihatan bolong di sini ya. Karena sayang banget, semuanya udah bagus banget, tapi ada satu yang kayak nggak sempurna. Gue malah lebih suka kalau ini bagian sini hilang aja nih, atau bisa dilipat gitu, ditekuk. Ya, tapi itu nitpick aja karena semua desainnya ini gue rasa ini udah dikasih sedemikian bagus untuk desain mode pesawatnya yang menurut gue paling keren. Dan di sini ada baling-balingnya, jadi dia bisa terbang tanpa perlu landasan terbang, dia tinggal ngelayang gini aja, langsung dia terbang. Dan ini adalah perbandingan dengan mode pesawatnya Starscream dari seri Earthrise. Ini dimensi panjangnya sama ya, terus lebarnya juga kurang lebih sama. Ini overall sama ya. Keren banget. Bagian sini nih, ini kelihatan nggak ya? Nah, di sini nih ada pack kecil nih ya. Di sini ada pack kecil di sini buat nahan sayapnya supaya dia nggak bergerak gitu. Dan seharusnya di sini juga ada nih, ada pack buat masukin ke lubang ini ya. Nah, tapi di mode pesawatnya Thrust di sini nggak ada nih, nggak ada packnya, jadi dia nggak bisa masuk ke sini. Ini sayang banget karena yang di versi mode-nya Starscream, nah, dia ada nih packnya. Di sini ada, nah di sini juga ada packnya. Jadi dia bisa masuknya kencang di sini. Nah, gue nggak tahu kenapa pack kecil itu dihilangin di mode pesawatnya si Thrust, tapi menurut gue itu jadi bikin bagian sayapnya sini nih agak kurang enak dipegang, jadi gampang banget lepas. A few moments later. Dan ternyata gue baru sadar kenapa di sini pack yang kecil itu hilang, karena desain sayap Thrust kan ada baling-balingnya ya. Jadi emang kemungkinan sengaja dihilangin supaya lebih mudah diartikulasiin nih. Jadi saat jadi pesawat dia sayapnya bisa menyesuaikan arah jetnya dia. Keren juga sih, setelah tahu gini gue rasa udah dipikirin semua. Cakep banget Hasbro. Good job. Oke guys, menurut gue si Thrust ini emang layak jadi pamungkas trio Conhead yang ada di seri Earthrise. Soalnya mode pesawatnya menurut gue ini yang paling bagus di antara semua mode seeker yang ada di seri Earthrise. Mungkin itu alasannya kenapa si Hasbro jadi ini sebagai store eksklusif ya. Overall gue gak ada komplain sama sekali sama figur ini. Untuk mode robotnya juga gue pikir ini desain yang paling bagus dibanding versi seeker Conhead yang lain ya. Jadi proporsi belakangnya tuh tadinya gue pikir kayak terlalu berantakan gitu ya, tapi ternyata setelah gue pegang langsung, wah gila keren banget. Jadi desainnya tuh khas banget gitu ya. Kalau yang versi Dirt sama Ramjet itu kadang gue ngeliatnya kayak terlalu besar di bagian kaki gitu ya, tapi gue nggak tahu karena gue belum pegang langsung ya. Tapi gue rasa desain si Thrust ini yang menurut gue paling bagus. Oke, mungkin segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe, karena nanti gue akan review beberapa figur Transformer koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video.